Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita boleh kembali beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya setiap hati yang rindu, setiap hati yang menginginkan kehadiran Tuhan, pasti di situ ada lawatan Tuhan terjadi. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada yang di rumah masing-masing, saya percaya tidak akan pernah mengurangi kehadiran Tuhan ketika kita bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Karena mari kita awali terlebih dulu dengan kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah. Baik kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ataupun setiap kami yang boleh melakukan rekaman ini, Tuhan kami percaya semuanya kehadiran-Mu ada atas setiap kami dan kami percaya. Di balik semuanya itu Tuhan ada anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami. Karena itu di dalam ibadah ini kami mau terus bersyukur dan menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian. Sebab Engkau yang layak untuk terima segala hormat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hadirlah bagi setiap kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya Engkau yang beracara. Dan kami tabiskan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah setiap hati kami seperti rusa yang merindukan air, yang akan memenuhi setiap jiwa dan dalam kami Tuhan. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Sebab hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Rajaku, Kaulah surga kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa Inilah hati dan jiwa kami Tuhan. Kami merindukan air yang mengalir yang daripada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus itu yang tercurah bagi setiap kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Tuhan dan Raja kami. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau
pengharapan setiap jiwa kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang menyegarkan setiap dahaga kami. Sebab Roh-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami. Sebab di dalam-Mu Tuhan ada kelegaan. Sebab hanya Engkau yang kami nanti-nantikan dan kami rindukan. Engkau Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang kami puja. Engkau yang kami sembah. Dan kebenarannya. Seberapa setiap kita rindu akan Dia, seberapa dalam kita merindukan Tuhan, dan sungguh Dia sanggup menjamah dan mengurapi engkau. Karena itu rindukan Dia lebih lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kerinduan setiap kami ya Tuhan. Bahkan setiap kami siap untuk Kau penuhi. Penuhi aku dengan Roh. Kami rindukan lawatan
kekuatan-Mu Tuhan. Lawatanmu rindukan. Engkau hadir bagi setiap kami. Ya lala ya Rohnya hadir bagi setiap kita. Rohnya hadir di tempat ini. Bahkan di tempat kita masing-masing. Ketika engkau berseru dan memanggil namanya, dia hadir bagi engkau dan saya. Mari katakan dengan lembut. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan lembut. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ya dalam nama kaya singgi dalam bayar. Ya dalam dengan segenap hatimu. Siapa yang perlu dan rindu diurapi oleh Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan, Allah yang kudus itu ingin mengurapi kita. Ingin mengurapi kita. Amin.
dan bukalah hatinya untuk Engkau. Bukalah hatinya untuk Tuhan. Katakan bersama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Amin. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Saya percaya kehadiran Tuhan tidak Tuhan tidak hadir ketika dengan pujian musik yang baik. Tetapi Tuhan hadir ketika kita punya iman. Amin. Musik ataupun apapun tidak mengurangi untuk hadirat Tuhan turun ketika kita punya iman. Siapa yang punya iman bahwa Tuhan Yesus saat ini? Amin. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Mari Roh Kudus masuklah Tuhan. Ku rindu Kau mengurapi saat ini. Kami bersyukur buat Engkau dan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir untuk kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu untuk melegakan kami, memerdekakan setiap hati-hati kami Tuhan. Betapa dalam kasih-Nya Engkau, begitu lebar dan luas, tidak terpahami oleh kami Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami hari ini membuka hati untuk-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Terima kasih untuk pelayan pujian, singer yang telah memberkati kita. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, puji Tuhan. Ya, pada hari ini kita masih membahas tema tentang, tema besar kita, api Roh Kudus bakar hatiku. Ya, mari kita katakan tema kita, api Roh Kudus bakar hatiku. 1, 2, 3, api Roh Kudus bakar hatiku. Nah, bagaimana kalau api Roh Kudus membakar hati kita? Tentunya hati kita akan berkobar-kobar, penuh semangat, penuh antusias, melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Tanpa mengecilkan hati kecil kita, tanpa mengecilkan hidup kita, tanpa mengecilkan apa artinya hidup kita. Ya, kita pastinya akan terus dibawa oleh api Roh Kudus yang membakar hati kita. Kita melihat api Roh Kudus yang membakar hati kita, ya, pada hari ini kita lihat dari kehidupan Daud. Ya. Tema kita kecil dengan judul pemeliharaan Tuhan sungguhnya indah. Pemeliharaan Tuhan sungguh indah. Ya, kita melihat satu episode kehidupan daripada Daud. Daud tentunya kita kenal sebagai raja yang membunuh Goliat, tentara Filistin yang hebat. Nah, kita mengerti itu Daud dengan tangan kuasa Tuhan, dia bisa sanggup membunuh Goliat. Tapi apakah kita tahu dari episode-episode hidupnya Daud?
Episode hidupnya Daud kita bisa belajar dari kehidupan di Alkitab kita bahwa hidupnya Daud itu terdiri daripada episode-episode seperti kita waktu lahir. Kita masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa dan masa tua. Kita pasti hidupnya berbeda-beda. Ya, kita dengan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat satu episode daripada kehidupan Daud. Salah satu daripada episode itu adalah waktu Daud masih kecil. Daud kurang lebih usia mendekati 90-an. Daud dipanggil Tuhan. Salah satu episodenya waktu peralihan kekuasaan Daud, ya, waktu peralihan kekuasaan Daud menyerahkan kekuasaannya kepada Salomo. Sementara ada beberapa orang menyerahkan juga kekuasaan kepada Adonia. Tetapi di situ Tuhan Allah menetapkan bahwa Daud menjadi raja. Ya, dan kemudian Adonia dibunuh oleh Salomo. Oleh sebab itu ketika waktu saatnya Daud mendekati akhir hidupnya, karena ada pertumpahan darah dalam kehidupan keluarga Daud, maka kemudian satu nubuatan Tuhan bahwa kerajaannya akan terpecah menjadi dua. Itu menjadi kenyataan, suatu kehidupan kenyataan. Satu lagi kita lihat kehidupan suatu Daud ketika Daud masih anak-anak. Nah, kita melihat satu episode tentang kehidupan Daud, tentang betapa Tuhan itu pemelihara, Tuhan yang sungguh ajaib terhadap kehidupan Daud. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 23. Nah, 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ini adalah kisah ketika Daud dari seorang yang tadinya tidak terkenal, ya, seorang pemuda biasa, dan kemudian menjadi pemuda yang dikenal, dan orang mulai mengenal Daud sebagai pahlawan yang bisa mengalahkan Goliat. Dan kemudian Daud setelah itu orang banyak membicarakan dia karena dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Tentunya wah hebat ini Daud, ya, menjadi seorang pahlawan kita. Dan kemudian Saul mengambil dia menjadi seorang menantunya dia. Dan ketika Saul mengambil dia menjadi seorang menantunya dia, ya, kalau kita berpikir wah Daud pastinya enak, ya. Tapi Saul rupanya Saul ingin untuk dibalik Daud. Jadi ingin supaya Daud dengan itu dia mulai, ya, dibalik itu Saul bersembunyi di balik Daud. Ya, jadi artinya Daud kebesarannya itu dipakai menjadi alatnya untuk Saul nampak kehidupannya. Ya, kita akan lihat bagaimana Saul akhirnya punya hati yang jelek, ya, dengan dia kan Daud mendapat istri dari anaknya, dari Mikal, ya. Anaknya itu lari dari kehidupan Daud, dan kemudian Daud dikatakan dia dalam kehidupan Mikal itu, dia mengalami kehidupan yang kurang bahagia. Satu episode kehidupan Daud yang mengalami kehidupan yang kurang bahagia ketika dia mendapatkan tugas masih kecil, ya, untuk dia tidak berpikir menjadi raja waktu itu, ya. Tapi kehidupan Daud, ya, kita melihat kehidupan Daud diproses oleh Tuhan. Proses kehidupan Daud itu kita akan belajar bersama. Setiap kita diproses dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tidak mengalami proses dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini mungkin kita belajar dari kehidupan Daud. Siapa tahu kita bisa bercermin dari kehidupan Daud dan kehidupan kita bisa merefleksikan kehidupan yang penuh kemenangan dalam Daud
Karena seperti Daud katakan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Kehidupan Daud itu karena menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan berbalik dengan kemurahannya kepada kita. Ya, jadi kita hari ini belajar merefleksikan diri, belajar dari kehidupan Daud. Ya, dan saya percaya bahwa kalau kemenangan diberikan kepada Daud karena kasih dan anugerahnya, ya, saya percaya juga kemenangan diberikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Diberikan bagi kita selama kita ini. Ya. Pertama kita akan belajar dari kehidupan Daud. Daud, dia tidak mengalami kebahagiaan meskipun dia diambil menjadi seorang menantu seorang raja. Ya, menantu seorang raja. Ya, kita bisa melihat dia tidak mengalami kebahagiaan karena apa? Ketika dia menikah dengan Mikal, anak seorang raja Saul, dan ketika itu Saul sudah mulai hatinya terusik untuk membunuh Daud karena begitu begitu bencinya dia kepada Daud. Daud kemanapun lari dikejar, upaya apapun yang dilakukan oleh Daud untuk dibunuh oleh Saul. Kita bisa belajar dari itu betapa Tuhan itu mengetahui untuk kita semua. Pertama, orang melihat kesempatan dalam kesempitan dalam yang dibuat oleh orang waktu itu. Pertama kita akan belajar lebih dahulu, kita akan membaca lebih dahulu Daud di padang gurun Sif. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai dengan ayat 25. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 25. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di gunung, di padang gurun Sif. Dan selama waktu ini Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud menyabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Jangan juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ayat 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan padang gurun belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakan datang. Tanggungkan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah dia, diberkatilah kita, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di antara kamu, maka aku akan meneliti di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Moan, di dataran di sebelah selatan padang gurun belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Moan. Lalu mendengar hal itu, lalu mengajar Daud
di padang gurun Moab. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berlarilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Nah, kita akan memulai pertama kali ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul ke Gunung Sif. Ya. Gunung Sif itu adalah salah satu pegunungan Yehuda. Daud berasal dari pegunungan Yehuda. Ya. Jadi dia tahu persis daerahnya. Dia tahu persis mungkin seperti peperangan di Papua itu loh. Pemerintah Republik Indonesia dengan tentaranya menghadapi OPM. OPM jumlahnya mungkin sedikit, tapi karena OPM mengerti daerah lokasinya waktu itu. Sangat ngerti daerah lokasi saat itu. Sehingga tidak mudah menangkap satu OPM. Demikian juga ketika Daud, ya sudah, aku ke Gunung Sif, aku ke Yehuda saja. Mungkin lebih aman, aku pergi ke sana. Dan kemudian dia pergi ke Gunung Sif untuk berlindung dari kejaran dari Raja Saul. Tapi apa jadinya? Ketika beberapa orang ya mengatakan kepada Saul, ya sekiranya nanti aku mendengar ya di pegunungan itu di mana Daud berada, kami akan memberitahukan kepada Raja Saul. Ya, kami akan memberitahukan kepada engkau. Ya baik anakku, baik apapun yang kau kerjakan, baik kelihatannya baik, tapi ada di balik itu adalah sesuatu yang jahat. Ya. Kita pertama belajar melihat bahwa selalu ada orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita melihat bahwa ketika dia sedang ada di pegunungan Sif, ya, beberapa orang memberitahukan Daud dalam keadaan waktu itu Daud dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan ketakutan. Daud juga manusia, penuh ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Tetapi waktu itu katakan kemudian beberapa orang yang tidak jelas di situ namanya siapa, beberapa orang memberitahukan kepada Saul. Jadi kemudian akhirnya Daud bisa diketahui di sana. Nah inilah yang boleh belajar kita semua bahwa ada banyak orang yang di dunia ini yang ketika kita menghadapi kesulitan, dia mencari keuntungan atas kita. Ya, dia mencari keuntungan atas kita ketika kita menghadapi kesempitan atau ketika kita menghadapi kesulitan. Kira-kira ada enggak orang-orang yang mau mencari keuntungan di balik penderitaan kita? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Orang-orang itu bukan orang-orang jauh, orang-orang dekat kita. Ada orang-orang yang bermaksud untuk mencari mencari keuntungan, mencari sesuatu yang baik dalam kehidupan, mencari sesuatu yang ada notabene kita menjadi orang yang mengalami ketakutan, tetapi kemudian ada banyak orang yang mau mencari kesempatan-kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kalau kita dalam hidup ini pastinya kita menghadapi kesempatan, dalam hidup ini pastinya kita menghadapi orang-orang yang berbagai macam model. Ya, kalau mungkin ada, zaman dulu pun sudah ada. Katakan zaman dulu sudah ada, zaman dulu pun sudah ada orang yang inginnya mencari kesempatan untuk mencari keuntungannya diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Mencari kesempatan dan mencari
mencari kesempatan dan mencari untuk kita kesempitan-kesempitan di dalam hidupnya Daud, kemudian akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita belajar dari pertama bahwa banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan dalam kehidupan ini. Kita harus belajar pertama seperti ini. Yang kedua, kita belajar tabiat orang senang kalau orang lain menderita. Tabiat orang senang kalau orang lain menderita. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tabiat orang senang kalau lihat orang lain menderita. Nah, kita melihat bagaimana Daud dikejar-kejar di Yehuda. Ada banyak orang yang berupaya untuk menyerahkan Daud kepada Raja Saul. Ada banyak orang yang mau menyerahkan Daud kepada Raja Saul, dan kita bisa melihat di sini, ya, dengan hati, kita melihat pada ayat 21, berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Nah, ini orang-orang orang-orang Yehuda yang datang kepada Saul dan menghendaki supaya dia memberitahukan di mana Daud itu berada. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan ini, supaya belajar dari kehidupan Daud, supaya kita dalam momentum ini kita belajar satu kehidupan yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, mari kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi kita perlu belajar dari firman Tuhan ini untuk kita belajar mendekat kepada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasti kita akan lihat bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari musuhnya, dari Saul, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan diri Daud daripada Saul. Ya, kita belajar dari kehidupan Daud, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari kehidupan Saul. Nah, di sini kita belajar ketika dia menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Ketika Daud di Gunung Sif, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Kita bisa juga, kalau untuk penyerahan kepada Tuhan, saya percaya total hidupnya kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang diandalkan kepada Tuhan, tidak ada yang diandalkan selain Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi di sini apa yang Tuhan mau bicara buat kita, pemeliharaan Tuhan itu sungguh indah, yaitu dengan apa yang Tuhan mau inginkan bagi kita, kita menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kita menyerahkan dirinya kepada Tuhan lewat kehidupan Daud, belajar hidupnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Baik apapun penyerahan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada karya kebesaran Tuhan, Tuhan bisa lakukan apapun bagi kita. Baik pekerjaan Tuhan yang supranatural maupun natural biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa lakukan pekerjaan yang supranatural? Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Baik pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang supranatural, yaitu Tuhan bisa meluputkan Daud dari kejaran daripada orang-orang, dari Raja Saul ketika dia ada di padang gurun Sif di Yehuda. Dia bisa dilepaskan oleh Tuhan. Ketakutan Daud, kemudian Tuhan memelihara. Tuhan memelihara bagaimana Tuhan membebaskan Daud dari kehidupan Sif. Saudara itu yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa
dalam hidup ini penyerahan kepada Tuhan itu indah. Ketika Imam Eli, ya, ketika menyerahkan anaknya Imam Eli, waktu Hana menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, ya, dia tidak tahu apa yang menjadi gambaran ke depan. Tetapi penyerahan kepada Tuhan itu sungguh indah. Penyerahan kepada Tuhan itu sungguh indah. Diawali itu potongan kehidupan Samuel. Samuel kecil menyerahkan diri, diserahkan oleh Hana kepada Imam Eli untuk menjadi abdinya Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan Hana? Hana kemudian diberi anugerah oleh Tuhan. Samuel kemudian besar, Hana dan diberkati oleh Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan sungguh indah. Kita bisa belajar juga ketika Tuhan bisa membawa bangsa Israel, ya, bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Ketika di padang gurun di depan ada laut yang membentang, ya, laut Kolsom yang membentang, sulit untuk dihadapi antara hidup dan mati. Kalau dia balik ke belakang menghadapi orang-orang Mesir, kalau dia maju ke depan menghadapi sungai Kolsom, disinilah pertolongan Tuhan, pentingnya penyertaan Tuhan begitu ajaib. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sangat perlu bagi kita. Waktu kemarin ketika ada penerimaan murid baru di sekolah pesat, ya, ada salah satu anak yang notabene dari luar pulau. Biasanya kalau luar pulau diberi oleh orang tuanya, nah ini sebagai penyertaan kamu ketika kamu merantau di Pulau Jawa. Diberinya, enggak tahu itu semacam opo-opo untuk kekuatannya dia. Supaya dia bisa menghadapi apapun. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita kemudian bereskan orang itu dan luar biasa. Tuhan akhirnya membereskan apa yang ditanamkan oleh orang tua, yang diberikan oleh orang tua, tidak sedikit, banyak sekali saudara. Itu bentuknya ilmu dan luar biasa. Orang sekolah Alkitab kok diberi opo-opo. Kan sesuatu yang, tetapi itu memang terjadi, diberikan. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan jauhkan itu dan akhirnya bisa lepas dari kehidupan dosa seperti itu. Setiap kita pasti perlu penyertaan Tuhan. Amin. Perlu penyertaan Tuhan, ya. Orang mau pergi ke sekolah, mamanya kalau dulu zamannya belum seperti ini, ya, pergi ke sekolah. Nah, anak-anak, kamu mau sangunya berapa? Ya berapa papa mau kasih? Ya kalau papa kasih 10.000 ya enggak nolak ya, tapi dengan penuh gerundelan ya. Ya kalau papa kasihnya 50.000 ya itu bentuk penyertaan. Dia berangkat ke sekolah dengan penyertaannya disertakan dengan uang 50.000. Kita juga semua sama, suami kerja menyertakan. Udah ada enggak ada yang ketinggalan? Enggak ada. Apa mungkin tadi ada yang ketinggalan? Oh ya, HP ketinggalan. Ya, kemudian baru berangkat suaminya pergi. Bahwa kita semua perlu ada penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Dia menyertai kita ketika kita minta kepada Tuhan betapa Tuhan butuh kami penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Perlu penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Saya bersyukur, saya percaya hari ini pun Tuhan menyertai kita. Siapa percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Angkat tangan. Angkat tangan dalam hati. Dalam hati kok. Angkat tangan bagi kita semua. Bahwa Tuhan sungguh sangat menyertai kita kemanapun kita pergi. Di ujung-ujung sampai kemanapun Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti membela, menyertai kita. Kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ketika murid-murid Tuhan
ditangkap dan salah satu muridnya adalah Petrus, dia ditangkap oleh Tuhan. Herodes waktu itu dia sangat senang, dia semakin banyak menangkapi murid-murid Tuhan. Ya, Petrus, Yohanes ditangkapi murid-muridnya. Ya, karena apa yang diperbuat oleh Herodes itu disukai oleh sebagian besar banyak orang. Sehingga murid-murid banyak tertekan dan sementara orang-orang banyak mengejar, banyak orang yang tidak suka terhadap murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Dia berseru kepada Tuhan. Petrus berseru kepada Tuhan. Sekali lagi perbuatan Allah supranatural itu terjadi. Itu terjadi ketika umatnya sedang berdoa. Dikatakan di atas perikopnya itu jemaat dengan tekun mendoakan. Petrus jemaat dengan tekun didoakan. Setelah didoakan. Dan kemudian Petrus bisa keluar dari penjara. Petrus bisa berjalan dan mencari murid-muridnya. Dan salah satu muridnya ketika mereka ada berkumpul di satu tempat dan melihat betapa, dan waktu itu Rode sedang membukakan pintu. Dia sampai terbengong-bengong melihat Petrus sudah ada di depan pintu. Dia sampai terbengong-bengong melihat Petrus sudah ada di depan pintu. Dia tidak bisa. Dia sangat ketakutan apa benar ini Petrus atau tidak. Dan kemudian jangan takut aku Petrus yang sedang kamu doakan itu. Sekali lagi pekerjaan supranatural terjadi. Amin. Pekerjaan Allah itu terjadi ajaib bagi pekerjaannya. Ya. Kita sudah belajar dari kehidupan Daud. Nah, datang ke sumber yang benar. Datanglah ke sumber yang benar. Seperti Daud di Sif datang ke sumber yang benar. Mari kita lihat pernyataan Daud ketika ada di padang gunung Sif. Mazmur pasal ke-54 ayat 1 sampai ke 9. Mazmur pasal 54. Amen. Mazmur 54 ayat 1 sampai ke 9. Saya akan bacakan ayat ini ganjil dan ayat 2, Bapak Ibu semuanya membaca sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama. Doa dalam menghadapi musuh. Ya, ayat pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. 2, 3. Ketika orang Sif datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Nah, ini Daud bersembunyi di padang gurun Yehuda ya waktu itu. Ayat ketiga, ya Allah selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. 2, 3. Ya Allah dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan berbalik kepada keseteru-seteruan. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Amin. Daud senantiasa memandang Allahnya. Daud senantiasa berseru kepada Allahnya. Daud senantiasa memohonkan kepada Allahnya, betapa Allahnya itu tidak diam, Allahnya itu tidak tuli, Allahnya itu bisa diandalkan dalam segala perkara hidupnya. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ketika Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, benar Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan. Ya, di padang gurun Sif dia tidak mempunyai teman, tetapi yang menjadi temannya itu adalah siapa? Tuhan, Allah Yehova, Allah yang memberikan kehidupan bagi Daud. Dan yang keempat, pertolongan Tuhan tak pernah datang terlambat. Amin.
Saya senang sekali dengan tema perkataan ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat pada kita. Siapa percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat diberikan kepada Daud ketika Daud mengalami kesesakan. Kita memahami firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan berkata ya, maka terjadi ya dan amin bagi orang percaya. Firman Tuhan itu ada dua. Firman yang logos, firman yang kemudian rema dalam hati kita. Nah, firman yang rema dalam hati kita mungkin firman itu cukup hanya sebatas hanya kita ngerti. Tapi bukan hanya kita ngerti, kita masukkan, percayakan dengan iman kepada kita. Kalau saya percaya firman hari ini kita masukkan dengan iman, apapun boleh terjadi. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu pastinya ya dan amin. Bagi orang yang percaya, firman itu kita masukkan dalam hati kita dengan iman, bukan dengan logos. Logos itu pengetahuan. Ya. Kalau pengetahuan itu begitu banyak. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, di seberang ada sungai sangat dalam, tetapi kemudian bisa berjalan, itu pengetahuan atau supranatural atau pengertian yang begitu dalam buat kita. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan, 2 tambah 2, 4, 6 tambah 4, 10, tetapi ada 2 tambah 2 yang lain, 6 tambah 4 yang lain yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib buat kita. Siapa yang percaya bahwa perbuatan ajaib berlaku bagi kita? Amin. Perbuatan ajaib bisa berlaku bagi kita. Mungkin menjadi suatu pengertian, pengetahuan itu benar. Kita tidak bisa mengelak bahwa mungkin kalau orang bilang balon itu bisa terbang, ada gas. Ya, kita betul, kita percaya. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa gas, balon itu bisa kita di atasnya, bisa terbang, bisa membawa kita kemana-mana. Itu artinya kita melihat dengan kacamata, bukan hanya kacamata pengetahuan, tetapi kacamata iman. Saya hari ini menantang kita, jangan melihat firman Tuhan dengan kacamata pengetahuan, tetapi kacamata iman kita. Kalau kacamata iman, minta dalam hati kita, hal supranatural terjadi, pasti saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, hal supranatural terjadi bagi kita. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Katakan amin. Hal supranatural pasti terjadi. Kita hari ini semua pastinya dalam keadaan kecemasan, ketakutan. Tapi jangan ketakutan mendahului kita. Jangan ketakutan lebih dominan daripada kita. Saya mau bertanya, saudara tinggal di rumah, bekerja dari rumah, mengurus rumah tangga di rumah, siapa yang mengalami ketakutan? Siapa yang mengalami ketakutan kalau penyakit COVID-19 itu menjangkit kita? Siapa yang mengalami ketakutan? Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita sepertinya tidak berdaya. Itu sudah namanya roh ketakutan mengintimidasi kita. Kita memang harus ikuti aturan. 2 tambah 2, 4. Pengetahuan boleh. Ya, cuci tangan, pakai masker, apalagi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing, ya, jaga jarak. Itu kita ngikuti aturan. Di mana-mana mengikuti aturan. Tetapi di dalam diri kita jangan ada roh ketakutan. Amin. Jangan ada roh ketakutan. Kalau ada roh ketakutan, itu artinya kita terintimidasi. Siapa yang mengintimidasi kita? Iblis. Iblis tidak senang kalau kita umatnya bersukacita dalam Tuhan. Saya percaya kita dapat belajar dari kehidupan Daud.
di padang gurun Sif, dia tidak terintimidasi karena dia lari kepada Tuhan. Hari ini, kalau kita lari kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ini saya percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Oh, mana buktinya? Oh, aku belum mendapatkan jawaban dari pertolongan. Itu jawaban yang kurang percaya. Kalau kita perkatakan dengan iman bahwa kita sanggup melakukan pribadi sifatnya. Kita melakukan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara. Kita yakin Tuhan bisa melakukan segala perkara. Kemarin ketika selesai acara online, saya dapat telepon dari jemaat. Ya, dia mengalami sesak, dia mengalami pusing-pusing, dia mengalami mual, dia sudah 3 hari dia mengalami dingin, dia sudah kayaknya, dia belum periksa tetapi kayaknya dia kena penyakit COVID-19. Dalam keadaan ketakutan itu, dia mendengarkan siaran kita, kemudian dia mendengar, dan kemudian di akhir saya berdoa, siapa yang menghadapi masalah pergumulan dalam hidup, serahkan pada Tuhan. Jangan pakai akal pikiran, serahkan pada Tuhan. Ketika mereka belajar, saya katakan serahkan kepada Tuhan. Mereka belajar angkat, Tuhan aku serahkan kepadamu Tuhan, aku sudah tidak bisa, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak bisa. Ya. Dan kemudian, ayo kita berdoa, menyembah Tuhan dulu, menyembah, berdoa. Luar biasa. Itu hari Sabtu, ya, hari Minggu, dan hari Senin Rebonya dia telepon sama saya. Puji Tuhan Om, aku mengalami mujizat dari Tuhan. Aku mengalami kelegaan, sesak-sesak napasku sekarang dinyatakan sudah sembuh oleh Tuhan. Tuhan itu ajaib bagi kita. Amin. Sesak-sesakku sudah sembuh oleh Tuhan. Dan ada banyak lagi kesaksian orang yang kalau matanya seperti Edi apa namanya? Itu matanya kedutan ya, kemudian asal Bapak percaya saja bahwa Yesus itu menolong yang ajaib, bukan percaya dengan hanya sebatas pengetahuan, ya dengan iman. Dan kemudian apa yang terjadi, meletakkan tangannya, matanya yang kanan kedutan, kemudian dia bersukacita, aku puji Tuhan, aku kok kedutannya hilang. Coba kalau lari ke dokter, periksakan dokter, terus kemudian periksakan ini itu, perlu biaya yang banyak. Tapi cukup dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus menolongnya dengan ajaib. Amin. Ya. Jadi hari ini ada berita sukacita. Di padang gurun Sif, Daud lari kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan kita juga lari hanya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Amin. Jangan kita menghadapi kesulitan, kita terintimidasi dengan kuasa iblis, tetapi biarlah kuasa roh Allah hadir bagi kita. Kesimpulannya adalah tetaplah percaya di mata sulit, Tuhan bisa bergerak memelihara, memberkati kita dengan caranya ajaib. Tetaplah percaya di masa sulit, amin. Tetap percaya masa sulit, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan memberkati jemaat Bait Kudus dimanapun jemaat Bait Kudus berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Ku rindu kau hadir di sini saat. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Ku rindu kau. ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindu kau. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus, Ku rindu kau. rindukan Kau mengurapi saat ini. Harus lakukan dengan iman. Amin. Iman itu
yang kita pahami dari firman. Iman datang dari pendengaran, pendengaran karena firman, dan iman karena firman maka mendatangkan mujizat. Siapa percaya bahwa iman mendatangkan mujizat? Amin. 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 Katakan bersama, kau mengurapi, kau mengurapi, kau mengurapi. Amin. Sangat percaya kerinduan hati kami, Engkau yang mengobati segala sesuatunya bagi kami. Ketika kami merindukan Roh Kudus. Tuhan, saat ini umat-umat-Mu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang mereka menghadapi kesulitan. Mereka pastinya lari kepada Engkau. Lari kepada Engkau. Dengan iman, dengan percaya lari kepada Engkau. Dan Engkau sudah katakan tertulis dalam firman-Mu Tuhan. Iman disertai dengan perbuatan akan besar kuasanya bagi dia. Amin Tuhan. Kami berpegang pada firman. Mari Tuhan, Engkau lakukan bagian firman. Meskipun dunia ini Tuhan, meskipun keadaan ini sangat tidak menentu Tuhan. Kami lakukan dengan percaya. Kami lakukan dengan percaya. Kami lakukan dengan percaya. Apapun yang kami lakukan dengan percaya. Dengan iman-Mu Tuhan. Terima kasih. Jika ada yang kesulitan keuangan, Tuhan, bukakan jalan. Kami percaya keuangan itu adalah dari Engkau. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menjadikan kami, supaya kami mengatur keuangan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, keuangan kami datangnya dari Tuhan. Allah yang kuasa, Allah yang ajaib. Juga kesehatan kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan kami juga datangnya daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kebahagiaan kami percaya datangnya dari Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, katakan amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita perkatakan kata-kata iman kita. Tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. 1, 2, 3. Tahun 2000, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, tahun penuaian. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya tahun ini adalah tahun kesehatan. Kecukupan terjadi bagi kita. Kelimpahan dan penuaian jiwa-jiwa akan datang kepada kita. Puji Tuhan, hari ini saya percaya bukan kebetulan saudara datang kepada Tuhan. Amin, bukan kebetulan. Bukan kebetulan kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan pastinya bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan pastinya bekerja di tengah-tengah kita. Kita bangkit berdiri. Kita tidak usah berikan salam kepada kiri kanan. Kasih senyum. Senyum. Senyum kita. Amin. Senyum kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang dan menyembah kembali kepada Tuhan. Kira baka shikira kata kara pakara kata. Ura bapa 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 bapa. Kena makata dalam makata kata kasikere kiri kiri. Kena
Mari kita banyak menyembah. Haleluya. Saya percaya penyembahanmu yang kau bawa dengan ketulusan hati kepada Tuhan, saya percaya akan naik di dalam tahta hadiratnya Tuhan. Tuhan mengembalikan dengan segala kelimpahan bagi kita. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara-saudaraku dengan membawa berkat, katakan amin. Dengan membawa sukacita, katakan amin. Dengan membawa anugerah, dengan katakan amin. Tuhan melindungimu, amin. Tuhan mencukupi engkau, amin. Tuhan memberikan kesehatan buat engkau, amin. Tuhan memberi kelimpahan buat engkau, amin. Tuhan memberikan kepada kita penuaian, amin. Hari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kita, dan dalam nama Allah, berkat nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Kita katakan bersama, percaya nama